Hai guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian nih? Mimin doain semoga sehat selalu ya, serta diberikan rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya. Oke, selamat datang kembali di channel Mimin yang pastinya nggak ngebosenin ya. Dimana lagi kalau bukan Miru Alur Film. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komennya ya. Nah, kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Catch Me If You Can. Nah, film ini diambil dari kisah nyata seorang remaja yang bernama Frank Abagnale Jr. yang berhasil menjadi co-pilot dan seorang dokter dan pengacara di umurnya yang masih muda. Ia juga berhasil memalsukan cek jutaan dolar. Wow, keren banget ya, terlampau jenius ini orang. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang agen FBI yang bernama Carl Hanratty yang menjemput seorang narapidana Frank Abagnale Jr. ke Amerika. Ketika ia melihat Frank dalam kondisi yang memprihatinkan, ia sedang sakit. Carl pun memanggil petugas untuk membawanya ke ruang medis. Ketika berada di ruang medis, Frank memanfaatkannya untuk melarikan diri dari penjaga itu. Namun usahanya itu gagal. Kemudian beberapa tahun sebelum Frank ditangkap, di tahun 1963 di New York, Frank dan kedua orang tuanya menghadiri acara pertemuan penting dan orang tuanya Frank yang bernama Frank Abagnale Senior mendapatkan penghargaan di acara tersebut. Frank William Abagnale. Kemudian di akhir sambutan, orang tuanya Frank dia memberikan pidatonya dan berkata, "In a bucket of cream. The first mouse gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. Eventually he churned that so hard that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, Frank Junior sangat bangga terhadap ayahnya, akan tetapi kejayaannya itu tidak selamanya di pihak Frank karena ayahnya mendapatkan masalah terkait penggelapan pajak dan kini usaha ayahnya pun bangkrut, sehingga rumah mewah dan kendaraan yang mereka miliki pun disita dan mereka pindah ke apartemen kecil yang sederhana. Akan tetapi ketegaran sang ayah yang bisa menyembunyikan masalahnya supaya anaknya tidak mengkhawatirkannya, ia berkata semuanya akan baik-baik saja. Di hari ulang tahunnya, Frank Senior memberikan cek kepada anaknya supaya suatu saat nanti bisa ia gunakan. Kemudian Frank Junior dipindahkan sekolahnya. Do you know room 17 French is? Ketika sampai sekolah, ia malah berpura-pura sebagai guru pengganti di sekolah tersebut. Ia membalaskan dendamnya kepada seseorang yang menabraknya ketika ia di jalan menuju ruang kelas dan ia mempermalukannya. Generalis Francis Don. Ketika Frank Junior ketahuan, kemudian kedua orang tuanya dipanggil ke sekolah. To be a substitute teacher. Your son has been pretending. Akan tetapi sang ayah tidak memarahinya. Ia tertawa melihat kelakuan anaknya. Ketika Frank masuk ke rumahnya, ia mendapati sang ibu yang baru keluar kamarnya dengan seorang laki-laki. Untuk menutupi hal itu, ibunya Frank memberikan beberapa uang kepadanya. Keesokan harinya, Frank mendapati jas tergeletak di kursi dan ia tidak mengenalinya, dan Frank berpikir jika ibunya berulah kembali. Akan tetapi jas itu milik pengacara yang sedang menunggu Frank untuk menandatangani perceraian kedua orang tuanya dan hak asuh anak. Dan Frank diminta untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Karena kejadian itu pun, akhirnya Frank memilih meninggalkan rumahnya tanpa menandatangani kontrak apapun. Dan akhirnya perjalanan Frank Junior dimulai. Ia pergi menuju stasiun kereta dan pergi ke Grand Central dengan menggunakan cek ayahnya. Terlihat Frank yang diusir dari hotel karena kehabisan uang.
dan ia berpikir untuk memalsukan cek dan mencairkannya di bank. Ia selalu gagal, tetapi Frank terus mencobanya. Ia berpikir dengan penampilannya yang sederhana itu membuat ia susah untuk mencairkan cek tersebut. Ketika itu Frank melihat seorang pilot bersama beberapa orang pramugari hingga ia terbesit di dalam pikirannya untuk menjadi pilot Pan Am gadungan supaya bisa memudahkan ia ketika mau mencairkan cek palsu tersebut. Di mana profesi sebagai pilot itu impian semua orang dan semua orang yang melihatnya akan kagum. Kemudian Frank berpura-pura datang dari sekolah sebagai jurnalistik untuk menulis artikel laporan sekolah dan Frank bertanya langsung ke ahlinya di mana Frank mencari informasi terkait pilot tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang ia perlukan, ia kemudian memesan baju pilot untuk melancarkan aksinya. Kemudian ia melancarkan aksinya, semua orang yang melihatnya terpesona karena ia memakai seragam pilot dan ia pun berhasil mencairkan cek palsu tersebut. Frank pun membuat cek palsu yang sangat banyak dan menipu banyak bank. Akibat perbuatan Frank, negara rugi sebesar 1,3 juta US dollar atau sekitar 10 miliar. Frank Junior kemudian mengundang ayahnya, Frank Senior, ke sebuah restoran yang sangat mahal dan mewah. Ia memberikan beberapa uang dan mobil mewah untuk sang ayah. Meskipun ayahnya sedang dalam kesusahan, namun ayahnya menolak pemberian anaknya tersebut. Perbuatan Frank terendus oleh pihak FBI yang menangani kasus ini, yaitu Carl. Di scene awal tadi, Carl kemudian pergi ke hotel dengan kasus pemalsuan cek. Karena Frank sedang berada di hotel tersebut, Carl bergegas untuk menangkapnya. Frank pun dengan santai menghadapi Carl. Frank berpura-pura sebagai Barry L dan bekerja di Dinas Rahasia Amerika Serikat. Carl pun tidak langsung percaya. Frank kemudian memberikan dompetnya kepada Carl. Frank mengalihkan perhatian Carl bahwa si penipu telah ditangkap dan diamankan oleh rekan kerjanya. Ia juga menjelaskan bahwa bukan hanya agen FBI saja yang sedang mencarinya. Frank pun pergi dengan membawa alat mesinnya dengan alibi sebagai alat bukti. Carl pun mempercayainya. Saat Frank sudah turun ke bawah, Carl yang penasaran dengan isi dompet Frank, ia langsung membuka isinya. Ternyata Carl pun tertipu. Karena agen FBI tidak mengetahui wajah pelaku sebelumnya, sehingga Frank pun bisa lolos dari FBI tersebut. Kemudian berita penipuan yang Frank lakukan pun menyebar di koran dan dikatakan di berita sebagai penjahat udara yang berpura-pura sebagai pilot Pan Am untuk terbang gratis kemanapun, bahkan ia dijuluki sebagai James Bond-nya udara. Frank yang membaca berita itu pun langsung mengakhirinya sebagai pilot. Kemudian Frank pun menelpon Carl tepat di hari Natal dan meminta maaf atas penipuannya yang ia lakukan kemarin. Ia berpikir dengan meminta maaf kepada Carl, kasusnya bisa dihapus ya, karena si Frank Junior ini usianya itu masih muda ya, sekitar 18 tahun. Carl pun menjelaskan hukuman tetap berjalan meskipun ia meminta maaf. Frank pun menutup teleponnya. Keesokan paginya Frank pergi ke rumah sakit. Ia bertemu dengan nurse yang bertugas di sana yang bernama Brenda. Ia menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di rumah sakit ini. Ia berpura-pura sebagai dokter. Kemudian Frank pun melamar pekerjaan sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Ia memalsukan semua ijazah dan sertifikat dan ia mengaku lulusan dari Universitas Harvard sebagai lulusan terbaik. Kemudian ia ditempatkan sebagai pengawas UGD mengawasi 6 dokter dan 20 suster. Ia pun sukses berpura-pura sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Di hari pertama bekerja, ia dihadapkan dengan situasi kejadian kecelakaan dan para dokter pun menyuruh Frank yang melakukan tindakan kepada pasien tersebut. Karena ia kebingungan untuk melakukan tindakan dan akhirnya ia pun memberikan tugasnya kepada dokter yang berjaga di sana. Akhirnya ia pergi ke kamar mandi karena mau melihat darah pasien tersebut. Kemudian agen FBI pun mendatangi rumah ayahnya dan di sana mereka memberitahukan kepada ayahnya bahwa anaknya adalah buronan yang sedang mereka cari dengan kasus penipuan. Kemudian scene berpindah, diperlihatkannya Frank dan Brenda sedang makan malam bersama dengan keluarga Brenda. Ia memberitahu kepada kedua orang tuanya Brenda sebelum ia menjadi dokter, ia sempat menjadi pengacara. Ia sempat lulus ujian hukum di Berkeley dan ternyata ayahnya Brenda pun lulusan Berkeley dan ia seorang pengacara yang cukup terkenal. Ayahnya Brenda pun bertanya dan menanyakan siapakah nama dosen di sana dan Frank tidak bisa menjawabnya. Kemudian keesokan harinya ayahnya Brenda berbicara dengan Frank karena ia mulai curiga. Frank disuruh berkata jujur dan akhirnya ia menjawabnya. Ia pun berbicara jujur bahwa ia bukanlah dokter ataupun pengacara. Ia hanyalah seorang yang biasa yang menyayangi anaknya dan ingin membahagiakannya. Karena keberanian Frank, ayahnya Brenda terharu dan merestui hubungannya dan ia memberikan hadiah untuk menjalani tes sebagai pengacara dan juga memberikannya pekerjaan sebagai asisten pengacara atas nama ayahnya Brenda.
Kemudian Frank menemui ayahnya di salah suatu bar, memberitahu ayahnya bahwa dia sudah berhenti menjadi pilot dan beralih profesi sebagai pengacara. Karena ayahnya sudah mengetahui kalau anaknya berbohong dan sedang dicari oleh agen FBI pun hanya terdiam. Ia kecewa terhadap anaknya. Scene berpindah diperlihatkannya Frank yang sedang menelpon Carl, agen FBI. Ia meminta maaf kepada Carl dan ingin berdamai. Ia juga memberitahu Carl bahwa akan menikah dan ingin hidup berdamai. Tentu saja Carl pun tidak menanggapinya karena kerugian yang negara alami mencapai 1,4 US dollar. Carl akan terus mengejarnya. Kemudian agen FBI pun mencari semua informasi. Dan akhirnya mereka sampai di pesta pernikahan Frank dan Brenda. Frank yang mengetahui kehadiran Carl, agen FBI pun melarikan diri ke lantai atas dan Frank meminta Brenda pergi bersamanya. Namun Brenda yang merasa kebingungan akhirnya minta penjelasan, akan tetapi waktunya sangat sempit sehingga ia menyuruh Brenda untuk menemuinya 2 hari kemudian di Bandara Internasional Miami dan bertemu di depan pada jam 10 pagi. In the national airport, alright? You're gonna leave the house after your parents came. In 2 days, you're gonna meet me in Miami. Brenda pun berjanji akan menemuinya. Carl pun memasuki kamar Brenda, namun yang ia temui hanyalah Brenda yang sedang menangis dan menggenggam uang yang diberikan Frank. Seperti perjanjian di malam pernikahan mereka, akhirnya Frank datang untuk menjemput Brenda di Bandara Internasional Miami. Tapi ketika dia melihat Brenda diikuti oleh agen FBI yang sedang menyamar, Frank akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Brenda dan pergi sendirian. Kemudian jalur penerbangan diawasi ketat oleh FBI. Frank kembali menyamar sebagai pilot Pan Am dan merekrut para siswa untuk dijadikan pramugari agar Frank bisa melewati penjagaan oleh FBI. Dengan menggandeng semua siswi yang sudah ia pilih, Frank berhasil mengelabui Carl dan para FBI yang sedang berjaga di sana. Sesaat kemudian bahwa tim Carl melihat Frank menggunakan pakaian pilot di luar bandara. Saat agen FBI menghampirinya, ternyata itu hanyalah supir taksi yang dibayar untuk menjemput seseorang bernama Handretti, yaitu Carl sendiri. Sementara Frank terus mencairkan ceknya di berbagai belahan dunia hingga Carl mendatangi sebuah pencetakan cek di mana ia juga membawa bukti cek yang palsu yang Frank buat. Kemudian ia mendapatkan informasi bahwa cek itu menggunakan tinta dan dipakai di beberapa negara termasuk salah satunya Prancis. Tetapi sebelumnya Carl telah mengetahui bahwa Frank memiliki darah Prancis dari ibunya. Carl pun melacak keberadaan Frank di Prancis dan menemukannya di sebuah pabrik percetakan. Dengan santai Frank menyambut Carl dan Frank berniat kabur. Carl mengatakan bahwa di luar polisi Prancis telah mengepungnya, dan jika kalian perhatikan, polisi yang mengepung Frank Junior adalah Frank Junior yang asli. Atas perbuatannya, Frank ditahan selama 2 tahun lamanya dalam kondisi yang memprihatinkan, dan akhirnya Frank kembali dijemput dan akan dipindahkan oleh Carl. Ketika di perjalanan, Frank diberitahu Carl bahwa ayahnya telah meninggal. Mendengar itu, Frank shock dan histeris. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan ia melarikan diri lewat wastafel dan berhasil keluar melalui pintu roda pesawat saat pesawat landing. Frank pun menuju kediaman ibunya dan ternyata sudah memiliki keluarga baru dan bahagia. Sesaat setelahnya, Carl datang menjemput dan Frank bersedia ditangkap sebelum ibunya menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Frank pun diadili dan dipenjara selama 12 tahun dan diisolasi. Carl saling mengunjungi Frank di penjara dan juga membantunya untuk mengidentifikasi cek-cek palsu dari kasus lain, dan ia mampu membedakannya walau tidak menyentuh cek tersebut. Kemudian Carl tertarik dengan keahlian yang Frank miliki. Kemudian agen FBI pun merekrut Frank Abagnale Jr. untuk bekerja sebagai staf ahli di bidang pemalsuan cek selama hukumannya belum selesai. Tak lama setelah itu, Frank kembali menjadi pilot dan Carl bertemu di bandara dan mengizinkan Frank untuk pergi. Hari Senin kemudian, Carl mulai cemas ketika Frank tidak muncul karena kehadiran Frank sangat membantu pekerjaannya terutama di bagian cek-cek palsu. Tak lama kemudian, Frank hadir dan bekerja. Sejak saat itu mereka bekerja sama mengungkap kasus penggelapan cek-cek palsu. Setelah terbebas dari hukumannya, ia pun menikah dan memiliki 3 orang anak. Selain membantu FBI, ia pun mendesain cek yang aman untuk digunakan bank dan perusahaan besar. Berkat jasanya itu, Frank memiliki gaji yang fantastis hingga jutaan dolar. Dan hingga sampai saat ini, Frank dan Carl bersahabat. Oke guys, thanks for watching.